Halo ID, seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir guys. Tanpa basa-basi kita bacain novel Mary Terbaik chapter 5807. Di sini diceritakan lebih dari selusin medan pertempuran, domain besar meletus seperti api yang mengamuk. Di wilayah spesialis, jumlah besar master klan tinta telah kembali. Tempat ini terlalu berada di bawah kendali klan tinta, jadi sulit bagi ras manusia untuk campur tangan. Jadi tidak ada penyergapan di sini. Namun dibandingkan dengan barisan orang yang telah memasuki tunggu semesta melalui wilayah spesial ini, jumlah anggota klan tinta yang telah kembali tidak diragukan lagi cukup rendah. Di masa lalu ada jutaan master telah memasuki tunggu alam semesta dari wilayah spesial ini. Dan banyak dari mereka adalah master tingkat penguasa wilayah dan raja semu, tapi sekarang hanya ada beberapa puluh ribu. Sungguh kerugian yang berat. Alasan utamanya adalah bahwa setelah pertempuran besar di tunggu alam semesta, ras manusia telah mencari di mana-mana untuk master klan tinta dan membunuh banyak penguasa wilayah mereka. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah menyembunyikan diri sampai hari ini. Di luar Noratun, pas dalam kehampaan tertentu sosok serupa muncul. Salah satunya tidak lain adalah Monaye, yang tidak dapat ditemukan oleh Yang. Setelah pertempuran dia melarikan diri dan tidak ada yang tahu kemana dia bersembunyi atau di mana dia bersembunyi. Begitu dia muncul, dia segera mengaktifkan teknik rahasianya dan kekuatan tintanya melonjak berubah menjadi awan tinta hitam dan dengan cepat melarikan diri. Beberapa penguasa wilayah memanggil dari belakangnya, tetapi dia mengabaikan mereka. Setelah beralih agak jauh, dia agak bingung di mana Yang. Dia tidak melihat jejaknya. Menurut informasi yang diberikan Gyoyo kepadanya, ketika tunggu semesta ditutup, semua orang luar yang masuk akan kembali ke posisi semula. Dengan kata lain, mereka akan kembali ke posisi semula. Meskipun dia bersembunyi dengan baik beberapa hari terakhir ini dan tidak mengungkapkan keberadaannya, dia terus bersiap dan waspada karena Yang telah memasuki tunggu semesta di tempat yang sama dengannya. Setelah ditutup, apakah dia mau atau tidak, dia pasti akan bertemu Yang lagi. Yang telah mencapai orde ke-9 dan kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun dia juga telah menjadi Loyal Lord, dia telah terluka parah dan pertempuran sebelumnya dan cukup beruntung untuk bertahan hidup, jadi akan sulit baginya untuk pulih. Begitu dia bertemu Yang, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena itu saat dia muncul dari tunggu semesta, dia segera melarikan diri. Takut dia akan jatuh ke tangan Yang. Namun pada saat ini Yang tidak terlihat. Sebaliknya, beberapa penguasa wilayah klan tinta telah muncul. Tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, Monaye tidak bisa diganggu untuk mengurungkan dan terus melarikan diri ke arah Noratun Pass. Hanya dengan melarikan diri ke Noratun Pass dan mendapatkan dukungan dari Royal Lord Moyo, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia bahkan agak senang bahwa Yang tidak muncul bersamanya. Di luar pembatasan besar awal surgawi, perang pecah lagi di pavilion penarik tinta. Ribuan prajurit pasukan penarik tinta menggunakan kekuatan artefak mereka dari pavilion penarik tinta memukul mundur serangan klan tinta lagi. Namun di waktu ke waktu para master klan tinta akan bergas keluar dan menyebabkan kacauan. Untungnya masih ada Gufuang, kekuatan naga ilahi ini bahkan lebih kuat dari orde ke-9. Dan dia secara pribadi mengawasi situasi dengan cukup pasukan penarik tinta. Sulit bagi klan tinta untuk menembus pertahanan mereka. Namun menurut umpan baik Gufuang, pembatasan besar awal surgawi menjadi agak tidak stabil. Bagaimanapun ini adalah arai roh yang telah dipecang dan tidak lainnya bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dengan Gufuang yang secara pribadi memimpinnya, sulit untuk mengembalikan kekuatan puncaknya. Ini terutama benar setelah pembatasan besar awal surgawi dibuka 2 kali, yang bertampak signifikan pada pembatasan besar itu sendiri. Memungkinkan klan tinta untuk dengan mudah menemukan titik lemah pembatasan besar dan mengikis kekuatannya. Yang lebih mengkhawatirkan Gufuang adalah dia samar-samar bisa merasakan aura klan tinta berfluktuasi. Selama ekspedisi ras manusia, pembatasan besar awal surgawi telah berperang melawan ras manusia dan sang telah jatuh di tempat. Mo telah menggunakan kartu truf terakhirnya untuk memaksa klan tinta dalam tidur nyenyak dan merupakan alasan mengapa pembatasan besar awal surgawi mampu mempertahankan kondisinya saat ini. Pembatasan besar ini mampu menyegel klan tinta biasa atau bahkan master tingkat Royal Lord, tapi itu jelas tidak mampu menyegel seorang ahli dari klan tinta. Hari ketiga sepenuhnya terbangun akan menjadi hari di mana pembatasan besar awal surgawi runtuh. Gufuang telah membantu gerakan klan tinta selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada kelainan di masa lalu, tetapi baru-baru ini aura stabil klan tinta mulai berfluktuasi.
Yang tidak diragukan lagi merupakan pertanda buruk. Ras manusia mampu menghadapi invasi pasukan klan Tinta dan melawan loyal laut klan Tinta, tetapi saat ini mereka tidak memiliki sarana untuk menahan Supreme Master kuno seperti Tinta. Ketika proyeksi tunggu semesta muncul lagi, pertempuran besar meletus di luar pembatasan besar awal surgawi. Kedua loyal laut dari klan Tinta tidak ragu-ragu untuk menanggung tekanan dari pembatasan besar dan memaksa jalan keluar dari celah untuk yang telah dibuka Wukong bertahun-tahun yang lalu. Wukong secara bergegas maju dan bertarung 1 lawan 2, tidak ketinggalan. Namun di bawah penindasan Wukong, lebih banyak dari penguasa wilayah bawaan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang pasukan Tinta. Untuk sementara waktu pertempuran menjadi sangat intens, tampaknya karena klan Tinta menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Klan Tinta di perbatasan besar awal surgawi menjadi lebih aktif selama beberapa tahun terakhir. Gerakan mereka menjadi lebih sering sehingga pasukan penarik Tinta tidak punya pilihan selain bertarung satu demi satu. Setelah pertempuran begitu lama, setiap kultivator ras manusia kelelahan, tapi tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk istirahat. Selama pertempuran, sejumlah tokoh kuat muncul di ruang proyeksi tunggu semesta. Di masa lalu, ketika tunggu semesta muncul, pasukan penarik Tinta telah mengatur 50 kultivator Orde ke-8 untuk masuk. Tapi sekarang ada kurang dari 40 yang telah kembali. Bahaya pertempuran di dalam tunggu semesta tidak kurang dari apa yang terjadi di sini. Klan Tinta telah menderita kerugian besar, tetapi ras manusia juga menderita kerugian besar. Hanya kultivator Orde ke-8 dari pasukan penarik Tinta telah kehilangan lebih dari 20%. Kembalinya 48 Master Orde ke-8 tidak diragukan lagi menyebabkan pasukan penarik Tinta untuk bernafas lega. Ketika mereka merasakan salah satu aura yang sangat istimewa ini, semangat mereka sangat meningkat. Seorang telah menembus ke Orde ke-9. Segera seorang mengkonfirmasi siapa yang telah menembus ke Orde ke-9. Ini Kuer. Kuer telah menembus Orde ke-9. Saking luar berteriak kaget dari kapal perang yang melaju di medan perang, menunggu kesempatan untuk membunuh musuh-musuhnya. Di sampingnya Yurumeng dan Suyan yang lainnya semuanya hadir. Semua terkejut sekaligus bersyukur. Faktanya ketika pasukan penarik Tinta telah mengatur Orde ke-8 untuk memasuki tunggu alam semesta untuk memanfaatkan peluang. Wukong ingin mengatur agar semua wanita ini mencoba dan melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu. Tentu saja ini karena Yang Kai dan juga karena pertimbangan Wukong sendiri. Namun pada akhirnya mereka memberikan kesempatan ini kepada Yang Kai. Meskipun mereka wanita, mereka telah berjuang melalui banyak musuh yang kuat. Meskipun orang-orang mereka sendiri telah memberikan kontribusi besar bagi ras manusia, mereka tidak mau mengambil keuntungan dari repotisnya. Semua orang menginginkan peluang tunggu semesta, jadi jika semuanya masuk akan mudah bagi orang lain untuk mengkritiknya. Jika hanya Yang Kui saja, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi mengingat keselamatan Yang Kui juga diizinkan masuk. Kalau tidak, Yang Kui seorang kultivator klan naga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki tunggu semesta. Sekarang Yang Kui telah menjadi Orde ke-9, dia tidak mengecewakan mereka. Suami mereka hanya